Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah aku yang sedang berhitung ini
sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersatu dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala zaman. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakan itu dengan ulang. Sebab dari badan orang yang merasukan roh jahat dan keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang bimbang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menurun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu dan menerima mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedia setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang menghina kamu menjadi malu karena hinaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat dalam Minggu Paskah yang ke-6 memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang akan kita peroleh ketika kita mengimani Yesus. Dari cerita tentang pewartaan yang dibuat oleh para rasul pasca kebangkitan Tuhan, nampaknya telah sedikit demi sedikit itu menghasilkan buah dan arah yang baik untuk pertumbuhan gereja. Karena di dalamnya memuat yaitu keyakinan untuk mengasihi. Kita tahu bersama bahwa di dalam keseluruhan hidup kita, bagi seorang yang sedang mencintai, terkadang itu semuanya terasa tidak normal. Disuruh jemput, apalagi yang suruh ini dikasih hati, biar panas, masih lapar, ataukah hujan, takut kena flu, ataukah tidak ada apa-apa, ya rela untuk pergi. Karena dibangun atas sikap dasar kasih. Itu menunjukkan bahwa di dalam kenyataan seperti itu, kadang-kadang orang tidak bisa berpikir secara normal. Bahkan dia berani untuk mengambil resiko yang sebesar-besarnya. Ya, karena dia percaya bahwa resiko yang dia ambil itu akan mendatangkan kebahagiaan. Lantas, kebahagiaan itu digambarkan seperti apa?
dia merasa bahwa dia akan ditemani oleh orang yang mengasihinya sepanjang hidup. Oleh sebab itu, saudara dan saudari terkasih, jaminan ini pada akhirnya meneguhkan orang-orang yang mengikuti Kristus ketika mereka diajarkan dan diharuskan untuk mencintai. Ya, daripada terjerumus ke dalam hal-hal pidana, lebih baik mereka memilih untuk mengasihi. Tetapi keyakinan yang besar itu kenapa bisa mereka buat? Ya, karena mereka punya iman yang tinggi. Sebab pada akhirnya Yesus sendiri bersaksi bahwa Allah yang kamu imani tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian sebagai yatim piatu. Maka meskipun berkorban, meskipun rugi, meskipun sakit dalam mencintai, ia tidak pernah akan merasa sendiri. Dari kenyataan ini, maka Yesus memberikan keterangan kepada para murid, jelas bahwa oleh karena cintanya yang besar itu, setelah dia pergi, dia akan datang. Dan yang datang untuk menemani itu adalah Roh kebenaran, Roh yang akan mengantar seluruh hidup umat beriman untuk menikmati kebahagiaan kekal. Saudara dan saudari terkasih, ini kenyataan analogi yang sangat besar dalam iman kita, yang membutuhkan jaminan kepastian dari setiap keputusan yang kita ambil untuk memaknai hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita sekali lagi yang beriman kepada Kristus dan yang mencintai sesama dengan tulus hati harus memiliki iman yang sebesar ini. Iman yang harus kuat dan meyakini hidup kita masing-masing bahwa kita tidak pernah akan ditinggalkan sekalipun dalam situasi yang buruk, ketika kita berusaha untuk mencintai orang lain dalam hidup kita dengan iman yang benar kepada Tuhan. Karena di situ nampak jelas bagi kita bahwa untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan tulus hati, ia akan memperoleh roh kebenaran di dalam hidup. Atas dasar karena roh kebenaran ini, maka kehidupan kekal untuk hidup dan dirinya tidak ia nikmati nanti, tetapi akan ia nikmati sejak ketika ia berada di dalam kehidupan ini. Dalam perkara untuk memutuskan dosa besar dan dosa kecil, maka dosa ringan dan dosa berat, tentang perkara moral, kepada kami para imam, calon imam, dosen menjelaskan, kamu perlu berhati-hati di dalam ketika kamu masuk ruang pengakuan dan selalu meminta bahwa supaya umat itu jujur terhadap Tuhan di dalam dia mengungkapkan isi hati tentang dosa-dosa yang ia alami. Karena memang kadang-kadang ada fenomena di dalam keluarga Katolik. Meskipun dalam kenyataan bahwa apalah gitu ya, mereka tidak setia, tetapi mereka tidak ingin berpisah. Itu seperti apa? Jadi mereka setia, tetapi mereka itu tidak mau berpisah. Lantas
bagaimanakah itu bisa diperkara ataukah itu bisa diputuskan terhadap fenomena-fenomena yang dalam keluarga seperti ini? Kembali sekali lagi, kita dipanggil untuk hidup bersama di tengah keluarga kita masing-masing, dengan jatuh dan bangun, dengan pahit dan manis. Maka sebetulnya jangan salah kaprah untuk kita masing-masing yang memiliki kesetiaan dalam hidup berumah tangga, yang tetap menjaga sumpah bahwa hidup dan menikah, mencintai sekali seumur hidup sampai mau memisahkan, itu perlu dihargai dengan cara istimewa. Karena jangan sampai kita jatuh di dalam anggapan, karena ada yang ingin bersama, tapi bagaimana kalau di dalamnya pada akhirnya kami tidak diberi keturunan? Apakah boleh? Oh ya. Tapi memang pada kenyataan, sekali lagi, cinta kepada Tuhan dalam hidup berumah tangga, dalam usaha untuk memaknai hidup kekal di setiap perjalanan kita masing-masing, ya, menahkodai bahtera rumah tangga, ya itu memang tidak mudah. Ada pergolakan, bahkan di dalam keputusan-keputusan yang berat. Misalnya orang mencari alternatif dengan bantuan medis untuk supaya bisa memperoleh keturunan. Jelas-jelas di dalam moral itu sangat tidak dianjurkan. Tapi ada yang berani mengambil risiko demi kesetiaan untuk membangun hidup rumah tangga. Apakah ini bisa dipersoalkan atau diputuskan seperti apa? Memang kepada kita orang Katolik, ya itu dijelaskan atau dituntut dengan hal-hal yang sukar terhadap semua sebuahnya. Tetapi penting bagi kita ketahui bahwa dalam membangun hidup rumah tangga bukan perkara soal kita suka dan tidak suka. Kalau hidup kita hanya kita putuskan bahwa untuk perkara saya mau dan tidak mau, maka sebetulnya saya rasa bahwa kita perlu memperdalam iman dan hidup kita. Sebab saya kira di dalam membangun kasih persaudaraan yang baik di tengah keluarga, itu kita dimampukan sebetulnya untuk semakin memaafkan satu sama lain ketika kita mengetahui bahwa ada banyak sekali kelemahan yang terjadi di dalam diri kita. Lantaran oleh karena kelemahan itulah kita belajar untuk mengorbankan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, terlebih untuk keinginan-keinginan yang tidak berdasar dan yang tidak teratur. Tidak berdasar dan tidak teratur itu seperti apa? Ya, itu adalah sikap-sikap yang mana terlihat jelas bahwa ketika kita mengambil keputusan, sikap itu tidak berpihak pada kebenaran. Maka Immanuel Kant mengatakan bahwa ya, untuk hal-hal seperti itu dia tidak bisa dikatakan sebagai sikap impresif moral. Itu salah. Karena ketika kita ambil sikap itu, justru sikap itulah yang menjadi penentang terutama di dalam kebenaran.
itu muatan-muatan yang mana dapat dijelaskan mungkin secara filosofis dengan bahasa yang harusnya lebih sederhana, yaitu dikatakan bahwa sikap-sikap inilah yang merugikan hidup bersama. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, di dalam membangun hidup bersama, sekecil apapun, tidak boleh kita memberikan ruang untuk menipu. Karena harus yakin dan percaya bahwa ketika kita tipu, itu kita merusak tatanan hidup bersama itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita masing-masing itu kita jujur dengan hidup kita, kita berani untuk mengakui siapa diri kita, siapa adanya kita, justru di situ kita ditolong untuk memperoleh kebaikan. Jadi ketika kita sudah tidak jujur, itu berarti dalam langkah yang paling kecil dan sederhana kita telah memulai satu langkah supaya rahmat Tuhan tidak terjadi di dalam kebersamaan kita. Dan oleh sebab itu, untuk segala ketidakjujuran, untuk segala dosa, ya, itu tidak layak untuk didoakan. Jangan lupa, ya, maka dalam ritus liturgi pertama-tama sebelum masuk di dalam seluruh perayaan Ekaristi, kita diminta untuk jujur terhadap hidup kita masing-masing. Jujurkah mencintai? Jujurkah mengasihi? Jujurkah memaafkan? Jujurkah untuk kesetiaan? Kalau di dalamnya terdapat bahwa kita tidak mampu, maka sekiranya paling baik akui pertama-tama kepada Tuhan, lalu dengan hati yang mantap, bawa dengan nada hati yang sama, akuilah itu kepada sesama. Akan menjadi berkat apabila sesama itu adalah istri atau suami, atau juga mungkin anak-anak. Karena justru di dalam itulah ya, oleh bilur-bilur kasih dari hati Tuhan Yesus yang tercela, disitulah kita menjadi sembuh. Memang itu berat, itu kadang tidak mudah, tetapi jangan lupa, ketidakmudahan dan kesukaran-kesukaran itulah justru yang menjadi, katakanlah ya, godaan iblis yang paling ampuh. Maka benar sekali ketika orang bilang, di dalam seluruh refleksi kita untuk membatinkan Tuhan, kita memerlukan akal budi untuk melayani iman. Sebab memang untuk akal budi yang tidak diterangi dengan iman, maka jatuhnya itu hanya akan ada pada egois. Tetapi juga untuk iman yang tanpa dibarengi dengan akal budi, maka dia hanya akan jatuh pada kekosongan. Paus Yohanes Paulus itu dia memberikan garis-garis ini yang sangat kuat supaya kehidupan kita dengan seluruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membantu kita supaya kita menjadi orang-orang yang tetap beriman, yang mampu dituntun kepada kebenaran. Karena kalau tidak, sepanjang hari dan hidup kita
pikiran-pikiran bebas kita yang tidak berkuasa. Maka saudara-saudara terkasih, baik sekali bagi kita ketika dalam masa bulan Maria ini kita diterangi dengan devosi yang sederhana namun luar biasa, yaitu rosari. Mana dalam makna kata sendiri, makna kata rosari itu sendiri itu berarti bahwa kita meminta mawar surga di dalam hidup kita. Semoga di dalam doa-doa itu yang diterangi dengan kitab suci lewat peristiwa-peristiwa yang kita kenalkan bersama, kita memperoleh rahmat surgawi dan berkenan agar Tuhan menghujani kita sesuai dengan berkat-Nya, agar hati budi kita dipenuhi dengan Roh-Nya sendiri. Selamat untuk menyongsong kenaikan Tuhan. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dan didoakan oleh Bunda kita Maria. Aku percaya akan Allah, Marilah
berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih dan penuhilah kami dengan Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dia berhenti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pelita kami di hadirat. Sebab setelah dikurbankan dia tidak wafat lagi. Setelah itu dia hidup untuk selamanya. Maka dari dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan kemuliaan bagimu dengan kemuliaan. Sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan supaya Engkau berkenan menguruskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami bawa kepada
tubuh dan darah Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu. Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Mari berdoa misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankan agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Sang Pahlawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelai, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santa Marta, pelindung praparoki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba Paus kami Leo, uskup kami Hilario, bersama semua uskup dan semua rohani, serta seluruh umat tersayang. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, secara khusus untuk Ibu Sisilia Olong dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan
selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Allah dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Yesus.
anak-anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Kristus Tuhan dan pengantar kami.
absen untuk anak-anak unit pertama bersama orang tua. Jadi saya minta untuk bersabar. Ya, terus yang berikut saya harap bahwa sudah tidak ada tambah-tambah lagi untuk yang mau sambut baru. Selain bahwa nama-nama yang sudah saya rekomendasi, yaitu Nona Rombongi tadi, lalu dengan anak Mama Lina di lingkungan Santo Mikael. Hanya dua nama anak itu ditambah dengan sudah 4 orang dari Kokonam, dari Filomen. Bapaknya ada di belakang, yang memulai yang lain bapaknya belum saya lihat. Pokoknya kemarin saya putuskan hanya satu-satu, tapi tidak apa-apa. Dua anak sekaligus yang usianya sudah 13 dan 11 tahun. Mereka dapat dan orang tuanya itu belum menikah. Saya akan memberikan perhatian khusus, catatan khusus untuk yang saudara yang ada di Filomena, sembari juga untuk memperhatikan kita yang lain. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita, itu saya tidak menangguhkan dosa orang tua kepada anak-anak. Itu prinsip ya pemeliharaan jiwa-jiwa yang saya pegang yang pertama. Tapi saya minta juga supaya orang tua itu selalu bertanggung jawab untuk hidup bersama di dalam membangun keluarga Katolik. Karena hidup tanpa menikah itu bukan Katolik. Dan saya tidak tahu banyak orang tua yang tinggal di dalam keadaan dan situasi seperti ini. Sebab menurut saya tidak baik untuk pembinaan anak-anak. Maka untuk tempat anak-anak yang berkenal itu ya tidak dipilih oleh orang tua. Cukup hanya anak. Dan ini untuk maju ke depan. Siapa walinya nanti Martina dulu. Yusufina pun tidak apa-apa. Dua yang kedua contoh. Jadi siap-siap hafal dulu apa dua ya. Saya tes. Yang berikut untuk anak-anak yang ikut kegiatan tulis padani yang masih di dalam bentuk sambut baru, tentu mitigasi untuk mereka atau keinginan akan saya beri seluas dan sejauh konsultasi saya dengan dua paut itu tangga. Jadi suka-suka saya mau konsultasi yang mana. Jangan kamu lagi atur-atur saya. Nanti ujian doanya diadakan secara online, pakai video call. Boleh dia akan baik-baik. Ya, dengan Ferdi, orang tuanya Ferdi. Ujian doa akan saya buat secara online, pakai VC, video call. Dan nanti suster tolong untuk anak-anak itu didampingi secara serius. Terus yang berikut mengenai kehadiran di gereja. Memang untuk saya kehadiran itu saya juga tak mempersoalkan. Mau sembahyang tidak sembahyang, mau rajin tidak rajin, oke. Tapi saya akan lihat persentase kehadiran itu.
Kalau nanti saya katakan kamu di dalam agama, ya, sekali lagi untuk orang tua, apapun kehadiran kamu itu tidak berpengaruh untuk penerimaan menghuni anak-anak. Tapi kamu jangan marah kalau saya kata-katain kamu di ruang pengakuan atau di ruang service. Karena saya selalu berharap bahwa kita sebagai orang tua serius untuk mendampingi anak-anak kita, bukan lepas-lepas saja. Ya, kita kerjasama dari orang tua. Adik datang bisa, apapun itu, doa-doa di rumah, apapun semua, karena tetap asesmen, apakah catatan-catatan dari kedua lingkungan akan saya minta semuanya. Dan pembinaan terakhir orang tua, ya saya kira itu pembinaan pribadi ke pribadi saat uji coba. Saya tidak mau main-main. Yakinlah anak-anak, kamu semua yang sudah mendaftar, saya pastikan bahwa kamu akan terima guru. Tapi jangan lupa, kalau kamu main-main, maka jangan marah. Kalau saya sedikit agak membahasa mengenai kamu, konsekuensi. Tuhan bersamamu. Semoga yang Allah menyertai saudara-saudari terkasih, Bapa